Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji heterokedastisitas menggunakan metode Glatzer. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dasarnya. Yang pertama, uji heterokedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Yang kedua, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan varian dari nilai residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Yang ketiga, heteroskedastisitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan model regresi linier tidak efisien dan akurat. Yang keempat, model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang kelima, salah satu cara yang paling akurat untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan metode uji Glatzer. Yang keenam, uji Glatzer dilakukan dengan cara meregresikan variabel independennya dengan nilai absolut residualnya. Nah, saya sudah membuka aplikasi SPSS saya. Sebelumnya, saudara perlu menginput dulu nama variabelnya. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang variabel dan datanya ini, saya perlu jelaskan dulu contoh kasus yang akan saya bahas. Jadi, saya memiliki contoh kasus dengan judul penelitian, yaitu pengaruh dividen, ROI, dan ROA terhadap harga saham. Lalu, saya akan melakukan praktek uji heteroskedastisitas dengan metode Glatzer. Langkah-langkahnya adalah input data, lalu dianalisis, lalu outputnya. Kita perlu interpretasikan dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah melakukan input data, ya. Saya juga sudah memberi nama variabel yaitu dividen, ROI, ROA, dan P. P itu adalah price atau harga sahamnya. Nah, setelah input data, saya bisa melakukan analisis dengan cara analyze regression linear. Lalu saya masukkan variabel price atau harga saham ke kolom dependent dan variabel dividen ROI, ROA ke kolom independent. Kemudian saya klik save. Pada kolom residual saya klik unstandardized, lalu saya klik continue. Kemudian saya klik OK. Nah, hasilnya ini tidak perlu kita lihat. Yang saya perlukan adalah nilai residualnya. Nah, kemudian saya membutuhkan nilai absolutnya. Caranya, kita klik transform, kemudian compute variable. Pada kolom target variabel, saya ketikkan absolute underscore res. Kemudian pada kolom numeric expression, saya kemudian klik all pada kolom function group. Kemudian pada kolom functions and special variables, saya klik ABS. Lalu saya klik tanda panah ke atas. Nah, kemudian di sini ada tanda tanya yang akan saya isi dengan variabel unstandardized residual. Saya klik dulu, lalu saya klik anak panah ke kanan. Kemudian saya klik OK. Nah, ini bisa kita minimize hasilnya. Nah, kemudian saya akan melakukan uji regresi dari variabel independen yang saya punya terhadap nilai absolut residual ini. Caranya,
Saya klik Analyze Regression Linear. Nah, pada kolom dependent, variabel P atau price, harga saham, saya ganti dengan variabel absolute residualnya. Nah, pada menu save dan di kolom residual, unstandardized-nya, saya hilangkan tanda centangnya. Kemudian klik continue, lalu saya klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Perlu kita lihat, dependent variabelnya adalah absolute residual. Nah, kita akan lihat nilai signifikansinya dari dividen ROI dan ROA pada dependent variable absolute residual. Perlu saya lihat dasar pengambilan keputusannya. Dasar pengambilan keputusan kita, jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolute residualnya itu lebih dari 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Nah, saya lihat nih nilai signifikansinya. Di sini nilainya 0,824, lalu 0,611 dan 0,883. Yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan pada penelitian saya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.